Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang audit investigasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan. Saya akan menjelaskan pengertian audit investigasi. Audit investigasi adalah suatu cara untuk mencari atau menemukan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya terjadi, tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam audit investigasi, seorang auditor memulai suatu audit dengan praduga indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut misalnya akan mempengaruhi siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu atau dokumen apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigasi, jika memiliki kewenangan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyidikan tentang kejahatan seperti pengintaian dan penggeledahan. Auditor sebagai pelaksana. Audit investigasi adalah terhadap indikasi korupsi biasa dilaksanakan oleh auditor di lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta auditor di lembaga non-pemerintah. Pelaksanaan audit investigasi di lembaga negara dan lembaga pemerintah terikat kepada ketentuan yang terdapat di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Sementara itu, pelaksanaan audit investigasi oleh auditor di lembaga non-pemerintah dapat mengacu kepada standar pemeriksaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan standar seperti itu. Di Indonesia misalnya Institut Akuntan Publik Indonesia atau standar pemeriksaan yang lain, tergantung kepada keterikatan antara auditor dengan pemberi adat audit. Yang kedua, saya akan menjelaskan pendekatan audit investigasi sebagai hanya penyelidikan dan penyelidik. Audit investigasi biasa dilaksanakan secara reaktif atau proaktif. Apa itu reaktif? Reaktif itu adalah bersifat apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigasi yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi, misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat,
atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif, maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan. Yang kedua yaitu proaktif. Proaktif ini bersifat apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigasi. Auditor secara aktif mencari pengumpulan informasi dan menganalisis informasi-informasi yang diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Selain itu, audit investigasi yang bersifat proaktif juga dapat menyelidiki penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan. Hasil yang dihasilkan dari audit investigasi, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif, dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Zainuddin. Waktunya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait dengan mekanisme audit. Mekanisme audit dalam melakukan audit investigasi yaitu yang pertama, mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya indikasi korupsi. Audit investigatif yang bersifat proaktif dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diaudit. Terdapat sejumlah besar data dan informasi yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan dan kejahatan. Misalnya, data aliran dana keluar perusahaan, data kekayaan orang-orang yang menjadi key person di perusahaan, informasi dan media massa, dan sebagai berikut. Selanjutnya, berbagai data dan informasi tersebut dapat dianalisis sesuai dengan tujuan dari audit investigatif yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mengembangkan hipotesis kejahatan dan merencanakan audit diantaranya. Lakukan analisis terhadap perkembangan produk perusahaan di pasaran, bandingkan dengan perusahaan sejenis, analisis rugi karena apa. Selanjutnya, dapatkan informasi mengenai siapa yang berwenang atau melakukan otorisasi uang keluar dengan nominal yang signifikan dan lain-lain. Yang ketiga, melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hipotesis. Dalam melaksanakan audit investigatif, maka auditor harus menerapkan pendekatan yang relatif berbeda dengan pendekatan yang dilaksanakan dalam audit non-investigatif. Di antaranya adalah auditor melaksanakan wawancara terhadap saksi yang mendukung audit.
dan menganalisa dokumen yang tersedia. Auditor menggunakan bukti tidak langsung yang bersedia untuk meyakinkan saksi-saksi agar bisa mendapatkan bukti-bukti yang secara langsung menunjukkan terjadinya kecurangan atau kejahatan. Jika sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, auditor dapat mewawancarai orang-orang yang diduga melakukan kecurangan atau kejahatan, terutama untuk membuktikan adanya unsur niat atau kesengajaan. Auditor juga harus mampu mengidentifikasi dan mengungkap adanya indikasi atau keberadaan fraud dengan pengungkapan mengenai what, apa yang menjadi masalah indikasi fraud dalam perusahaan. Who, siapa yang diduga atau terindikasi melakukan fraud. Where, di mana indikasi suatu fraud terjadi. When, kapan pelaku melakukan fraud tersebut. Why, bagaimana fraud bisa terjadi di perusahaan. How, bagaimana fraud bisa terjadi dan berapa besar kerugian akibat fraud tersebut. Dokumentasi audit. Auditor harus mendokumentasikan hasil auditnya dalam kertas kerja audit. Kertas kerja akan direview tim leader dan manajer audit dan dikumpulkan serta disusun secara sistematis di dalam suatu tempat penyimpanan dokumen. Penyelesaian pelaksanaan audit. Jika auditor telah melaksanakan program kerja, pemeriksaan yang diperlukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjawab pertanyaan 5W1H yang ada, maka auditor dapat menghentikan audit dan menyusun laporan hasil audit investigatif. Keempat, penyusunan laporan hasil audit. Setelah selesai melaksanakan audit, maka ketua tim audit menyusun laporan audit investigatif yang disusun dengan memperhatikan ketentuan penyusunan laporan. Penyusunan laporan audit investigatif sebagai berikut. A. Akurat dalam arti bahwa seluruh materi laporan hasil. Yang pertama, akurat dalam arti bahwa seluruh materi pelaporan, misalnya menyangkut kecurangan atau kejahatan yang terjadi serta informasi penting lainnya termasuk penyebutan nama, tempat, atau tanggal adalah benar sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. B. Jelas dalam arti bahwa laporan harus disampaikan secara sistematik dan setiap informasi yang disampaikan mempunyai hubungan yang logis. Sementara itu, istilah-istilah yang bersifat teknis harus dihindari dan kalau tidak bisa dihindari harus dijelaskan secara memadai. 3. Berimbang dalam arti bahwa laporan tidak mengandung bias atau prasangka dari auditor yang menyusun laporan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi auditor. Laporan hanya membuat fakta dan tidak membuat opini atau pendapat pribadi auditor. 4. Relevan dalam arti bahwa laporan hanya mengungkap informasi yang berkaitan laporan dengan kecurangan atau kejahatan yang terjadi. 5. Tepat waktu dalam arti bahwa laporan harus disusun segera setelah pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan dan segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai tujuan audit investigasi. Audit investigatif berdasarkan permintaan penyidik adalah membantu penyidik atau membuat terang perkara pidana yang sedang dihadapi penyidik. Auditor bertugas mengumpulkan bukti-bukti surat yang mendukung dakwaan jaksa. Tujuan audit investigatif berdasarkan pengaduan masyarakat adalah untuk melakukan audit lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari pengaduan tersebut. Tujuan audit berdasarkan hasil temuan sebelumnya adalah untuk mengadakan audit lebih lanjut untuk membuktikan apakah kecurigaan kecurangan tersebut terbukti atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya akan
akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu teknik audit investigasi. 1. Memeriksa fisik dan mengamati. Artinya memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Yang kedua, meminta informasi lisan atau tertulis dari audit dan konfirmasi. Artinya meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Artinya hasil dari membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Yang keempat, review analytical. Artinya beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, dapat mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan atau direview analytical. Yang keempat, menghitung kembali. Artinya menghitung kembali tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang baru mulai bekerja sebagai auditor yang berada di kantor akuntan. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.